Polresta Banyuwangi berhasil menangkap pelaku pemerkosaan ibu pembuang bayi. Diduga jual potongan besi papan reklame, pengusaha advertising laporkan oknum Satpol PP Banyuwangi ke polisi. Wisata di Banyuwangi resmi dibuka kembali untuk masyarakat. Limbah masker meningkat, DLH Banyuwangi sulap limbah masker menjadi pot bunga. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, setelah berhasil mengungkap siapa sosok ibu pembuang bayi ke dalam sumur, tim Satreskrim Polresta Banyuwangi juga berhasil mengungkap fakta baru dari kasus ini. Ibu pembuang bayi yang diketahui seorang pelajar SMP ini ternyata merupakan korban persetubuhan anak di bawah umur. Pelakunya adalah Suwari berusia lebih dari 60 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Pemirsa, tak sampai 6 jam setelah polisi berhasil mengungkap siapa sosok ibu bayi dan apa motifnya membuang bayi ke dalam sumur di Desa Dadapan, Banyuwangi, polisi akhirnya berhasil mengungkap fakta baru dari kasus ini. Bayi yang dibuang tersebut ternyata memang benar merupakan hasil hubungan di luar nikah. Ibu pembuang bayi yang masih duduk di bangku SMP ini ternyata merupakan seorang korban persetubuhan anak di bawah umur. Pelakunya adalah Suwari atau SW, seorang kakek berusia lebih dari 60 tahun, warga desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, yang tak lain adalah tetangga korban. Pelaku ditangkap tim Opsnal Resmo Polresta Banyuwangi saat berada di rumahnya pada Jumat malam. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku sudah berulang kali menyetubuhi korban. Dengan iming-iming sejumlah uang maupun hadiah lainnya, pelaku melakukan aksinya tersebut di rumah korban saat kondisinya sepi sejak bulan April tahun lalu. Lantaran pelaku pembuang bayi ini ternyata merupakan korban persetubuhan anak di bawah umur, maka ibu bayi ini dibebaskan polisi dari jeratan hukum. Karena polisi lebih mengedepankan penerapan restoratif justice atau keadilan hukum kepada ibu bayi tersebut. Penetapan tersangka hanya diberikan kepada SW yang menjadi pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Atas perbuatannya, SW dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara. Kita telah menangani suatu kasus persetubuhan, di mana di dalam persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah anak-anak, sehingga mereka ataupun yang bersangkutan korban tersebut membuang janinnya yang berusia 5 bulan. Mengapa sebab ataupun modus operandinya adalah ternyata korban ini diiming-imingi, kemudian orang tuanya disuruh beli rokok untuk melakukan penipuan ataupun perubahan yang tidak sebenarnya terjadi, sehingga disitulah kesempatan daripada pelaku ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Sejak 2020, kemudian diketahui April 2021, sehingga hasil dari perkiraan dokter itu memang lebih kurang selama 5 bulan janin tersebut. Ya, tetap kita laksanakan restoratif justice karena masih di bawah umur, di mana juga korban, sehingga kita laksanakan restoratif justice dalam bentuk diversi tersebut. Untuk pelaku tetap dilakukan proses untuk pelaksanaan hukumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Imam Maskun, pengusaha advertising di Kabupaten Banyuwangi, melaporkan oknum Satpol PP ke Mapolresta Banyuwangi. Hal itu dilakukan lantaran pihak Satpol PP Banyuwangi dianggap sewenang-wenang telah memotong papan reklame miliknya yang ada di wilayah Kecamatan Rogojampi. Tidak hanya melakukan pemotongan, besi papan reklame tersebut diindikasi kuat juga dijual ke besi tua tanpa berkoordinasi dan sepengetahuannya.
Kasus ini sedang ditangani serius oleh petugas Reskrim Polresta Banyuwangi. Pemirsa, Imam Maskun, pengusaha advertising di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan oknum Satpol PP Pemkab Banyuwangi ke Mapolresta Banyuwangi. Hal itu dilakukan lantaran pihak Satpol PP Banyuwangi dianggap sewenang-wenang telah memotong papan reklame miliknya yang ada di wilayah Kecamatan Rogo Jampi. Tidak hanya melakukan pemotongan, besi papan reklame tersebut terindikasi kuat juga dijual ke besi tua tanpa berkoordinasi dan sepengetahuannya. Ya, pemirsa, buntut pemotongan besi papan reklame yang dilakukan Satpol PP Banyuwangi semakin runyam. Pasalnya, pemotongan besi papan nama di wilayah Pasar Rogo Jampi dilaporkan pemilik papan reklame ke polisi. Hal ini terjadi setelah Imam Maskun, pengusaha advertising atau pemilik papan reklame, mengetahui tanpa dikoordinasi. Apalagi, pihak pengusaha advertising meminta potongan besi tersebut ke pihak Satpol PP, tidak menemukan jawaban alias besi potongan papan reklame tidak didapatkan. Diduga kuat besi papan reklame sudah dijual oknum Satpol PP Banyuwangi. Kejadian ini membuat Imam Maskun, pemilik papan reklame, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi. Dikonfirmasi sejumlah media, Imam mengaku sebenarnya tidak mempersoalkan papan reklame yang dipotong. Yang ia sesalkan lantaran potongan besi tersebut dijual tanpa seizinnya dan pemotongannya pun tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Lebih jauh, Imam menjelaskan pemotongan ini sendiri dilakukan oknum Satpol PP pada 4 Mei 2021 lalu. Saat itu pihaknya sudah berkirim surat ke pihak Satpol PP untuk meminta kembali besi yang sudah dipotong. Namun, pihaknya tidak menemukan adanya besi potongan miliknya. Atas apa yang dialaminya tersebut, pihaknya melaporkan oknum Satpol PP Pemkab Banyuwangi ke Mapolresta. Sementara Wawan Yatmadi selaku PLT Kepala Satpol PP Pemkab Banyuwangi saat dikonfirmasi sejumlah media terkait persoalan ini belum memberikan respon. Beberapa kali sejumlah awak media mencoba menghubungi handphonenya juga tidak tersambung. Kini kasus ini masih ditangani petugas. Sejumlah petugas Reskrim Polresta Banyuwangi pada Sabtu 11 September 2021 telah melakukan olah TKP guna proses pendalaman kasus lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Memasuki PPKM level 2, destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi akhirnya kembali dibuka per tanggal 10 September 2021. Dalam pembukaan destinasi wisata ini ditandai dengan pelepasan tukik oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hal ini menjadikan angin segar bagi pelaku wisata dan wisatawan, namun harus tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan yang ada. Pemirsa, pada Jumat pagi 10 September 2021, sejumlah wisata di Banyuwangi resmi dibuka kembali oleh Bupati Ipuk Fiestiandani dengan ditandai pelepasan tukik. Tak hanya itu, pembukaan tersebut juga ditandai dengan melakukan penandatanganan oleh para pelaku wisata. Diketahui dari 64 destinasi wisata yang ada di kabupaten dengan julukan Kota Gandrung ini, hanya 15 destinasi yang diperbolehkan buka, di mana dari 15 tersebut didominasi tempat wisata alam, seperti tempat wisata Kawah Ijen, Pulau Merah, Alas Purwo, Sukomade, Grand Watu Dodol, Desa Wisata Taman Sari, Bangsering Underwater, Pantai Cacalan, Pantai Cemara, Pantai Mustika, Teluk Hijau, dan wisata alam lainnya. Sementara itu, meski dibuka secara resmi oleh Bupati, namun jumlah pengunjung dibatasi hanya 25%. Bahkan pengetatan protokol kesehatan di destinasi wisata juga diperketat dengan setiap pekan akan ada evaluasi. Selain itu, dalam PPKM level 2 ini, untuk destinasi wisata air seperti kolam renang tidak boleh dibuka. Hal tersebut sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Pesan saya kepada para Pokdarwis, para pelaku wisata yang ada di Banyuwangi, yang pertama adalah harus disiplin. Disiplin dalam menerapkan aturan yang ada di surat edaran, disiplin dalam protokol kesehatan, sehingga apa yang sudah kita capai hari ini bisa berlangsung lama.
Karena setiap minggu kita akan ada evaluasi berkaitan naik turunnya level. Jadi kalau misalkan semua masyarakat, semua komunitas pariwisata ini disiplin, insya Allah kita akan lebih baik lagi ke depannya. Dan masyarakat juga akan bisa merasakan dampak dari turunnya level di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa kita masih beberapa dulu, tidak semuanya, terutama wisata air atau kolam renang. Kami masih tidak izinkan untuk beroperasi. Mohon maaf, karena memang kolam renang salah satu tempat kerumunnya orang, apalagi pembatasannya juga tidak jelas, dan situ juga bercampur ya dalam satu kolam. Dan ini juga instruksi dari pusat, kita berusaha keras. Nah, kemarin juga kami kalau komitmennya sih kami minggu depan kita sudah bisa level 1. Dan ini kan tergantung kondisi di lapangan. Masyarakat ini kan kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan, apalagi sekarang destinasi sudah mulai buka, takutnya masyarakat tidak bisa kita kendalikan. Nah, walaupun dari sudah membuat komitmen, tapi kalau masyarakat tidak bisa dikendalikan ya kita juga tidak bisa menghalau gitu. Tapi kami berusaha sekuat tenaga dengan TNI Polri untuk bisa mengantisipasi kemungkinan yang buruk dengan membludaknya masyarakat untuk datang ke tempat-tempat wisata. Revenge travel tadi. Sementara itu, secara detail, Kepala Dinas Pariwisata M. Yanuar Bramuda menjelaskan bahwa tidak semua destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi akan dibuka. Pasalnya, berdasarkan hasil rakor, pariwisata Banyuwangi dibuka kembali dengan berbagai ketentuan. Seperti kapasitas pengunjung yang hanya 25%. Para pelaku wisata harus sudah divaksin dan setiap destinasi wisata harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau memakai barcode, menunjukkan sertifikat vaksin bagi para pengunjung sebagai syarat masuk destinasi wisata. Serta pariwisata di Banyuwangi di masa pandemi ini tidak lagi mengandalkan masa tourism, melainkan quality tourism. Jadi kalau 15 tadi itu destinasi utama ya, seperti Kawah Ijen, Alas Purwo, Sukomade, Pulau Merah, Grand Watu Dodol, Bunder gitu ya. Taman Sari ini kan banyak destinasinya. Ada 15 yang kemarin kita daftarkan untuk mendapatkan QR code dari Kemenkes. Selebihnya teman-teman tetap persiapan untuk kita adakan pembukaan secara bertahap. Secara resmi kita 15, tapi kemarin ada teman-teman yang meminta kelonggaran, Pak, kita akan coba uji coba. Kalau uji coba kita akan berikan, tapi kuotanya jauh di bawah 25%, karena kan uji coba ini tidak sama dengan dibuka secara resmi. Jadi kita akan pantau terus. Minggu ini kita bergerak semua tim Dispar utamanya akan mengecek secara langsung 15 titik ini, sekaligus juga yang beberapa tempat yang diuji cobakan. Scan barcode kita tunggu. Sementara scan barcode ini belum diberikan ya oleh Kemenkes. Mungkin kita berusaha minggu depan, tapi Peduli Lindungi tetap bisa jalan karena kan setiap orang yang divaksin datanya sudah include di sana. Jadi teman-teman di destinasi, penjaga tiket sudah kita kasihkan pelatihan bahwa tinggal nunjukin, kalau dia nggak bawa Peduli Lindungi, tinggal nunjukkan KTP, tiket tekniknya sudah keluar. Ya, apakah dia sudah vaksin pertama atau kedua? Ya kita tahu ini hari Jumat ya, karena dibukanya Jumat. Saya nggak tahu teman-teman Pok Darwis ini membukanya Jumat, kenapa? Nogo dinone mungkin ya. Tapi kita akan lihat besok weekend ya, Sabtu Minggu biasanya terjadi lonjakan. Ya kita tidak muluk-muluk ya. Kita nggak usah muluk-muluk karena sekarang targetnya kan bukan mass tourism tapi quality tourism, dan mereka sudah sadar teman-teman bahwa ke depan tidak lagi mengejar jumlah tetapi kontinuitas dan paket. Rencananya akan dibuat paket. Tiket ini tiket paket, tidak hanya masuk tapi ada makan, minum, macam-macam supaya kualitas wisatawannya juga meningkat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat, penggunaan masker medis di tengah masyarakat semakin tinggi. Akibatnya potensi limbah sampah dari masker tersebut juga ikut meningkat. Guna mengurangi melonjaknya limbah masker ini, Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi mengolah masker menjadi pot bunga dengan nilai jual yang ekonomis. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, masker yang kita kenakan setiap hari di masa pandemi COVID-19 saat ini
berguna untuk melindungi tubuh dari paparan virus corona. Meski dapat melindungi dari serangan virus corona, di sisi lain, penggunaan masker berlebihan terutama masker bedah justru dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Sebab bahan utama masker tersebut adalah plastik yang susah terurai. Lantaran sulit terurai dan tak bisa didaur ulang, keberadaan limbah masker ini kini menjadi perhatian yang serius dan harus segera ditangani oleh berbagai pihak. Namun di Banyuwangi, Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup setempat melalui Depo Bank Sampah Banyuwangi, limbah masker ini justru disulap menjadi pot bunga cantik yang mempunyai nilai jual yang cukup ekonomis. Sementara itu, Koordinator Bank Sampah Banyuwangi, Agus Supriyadi mengatakan, dasar pengelolaan limbah masker ini lantaran pihaknya merasa prihatin akan keberadaan limbah masker yang ada di sekitar wilayah Banyuwangi. Untuk itu, pihaknya pun kini mulai berinisiatif mengedukasi masyarakat guna memanfaatkan limbah masker menjadi pot bunga yang memiliki nilai jual. Meski demikian, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat yang ingin memulai memanfaatkan limbah masker ini harus melalui serangkaian tahapan dan treatment sesuai petunjuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun prosedur untuk melakukan pengelolaan limbah masker dari masyarakat itu ada beberapa tahapan, yaitu pengumpulan yang bekas pakai, pemberian disinfektan, merubah bentuk, serta dibuang ke tempat domestik, serta penggunaan disinfektan untuk cuci tangan. Karena limbah masker yang ada di depo kami yang melayani 4 kelurahan ini kurang lebih yang sudah masuk itu kurang lebih di angka 6 kilo per hari. Kita gunakan untuk pembuatan pot sementara ini. Yang sesuai yang kita lakukan kurang lebih di depo kami limbah masker yang sudah kita timbang itu kurang lebih perharinya 6 kilo. Ya, harapan kami ke depannya masyarakat tidak lagi menggunakan masker yang rangkap 3, tetapi agar tidak ada pembuangan limbah masker yang masyarakat pakai, sebaiknya menggunakan masker kain. Karena limbah itu nantinya memberi pengaruh kepada lingkungan, tentunya jika dibuang sembarangan atau tidak dimanfaatkan dengan baik tentunya. Ini memberikan edukasi. Agus juga menambahkan, saat ini limbah masker yang masuk ke depo Bank Sampah Banyuwangi sebanyak 6 kg per harinya. Dengan jumlah tersebut, setiap harinya diproduksi sekitar 200 pot bunga dengan berbagai ukuran. Dengan ini, nantinya masyarakat dapat terinspirasi dan mau peduli dengan keberadaan limbah masker yang setiap harinya terus meningkat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.